mempersembahkan sebuah novel yang berjudul Istri Pelampiasan Hasrat. Memasuki bab 27. Selamat mendengarkan. Udah semua sayang. Pokoknya aku mau semua orang tahu kalau kita sudah menikah. Satria merapatkan tubuh pada Kania dan ikut melihat-lihat desain undangannya. Laki-laki itu sengaja memelukkannya dengan tangan yang terus bergerak bebas menggenggam dua benda kenyal istrinya. Padahal mata Satria fokus pada gambar-gambar undangan. "Mas, tanganmu nakal deh," protes Kania yang mulai merasa dibangunkan hasratnya. Pesta pernikahan Satria dan Kania sudah semakin dekat. Dua orang yang sedang berbahagia menanti hari bersejarah untuk mereka itu saat ini sedang makan siang bersama, karena akan bersama-sama ke butik untuk fitting baju terakhir. Sayang, kamu belum jawab pertanyaanku loh. Kamu maunya bulan madu kemana? Tanya Satria setelah mereka menyelesaikan makan siang. Kemana ya? Aku belum kepikiran, Mas. Emangnya harus ya? Kania balik bertanya. Menikah dengan Satria saja tidak pernah terlintas di pikiran Kania. Apalagi berbulan madu dengan laki-laki tampan itu. Ya enggak sih. Tapi kalau kamu berencana bulan madu, aku pastikan kita akan lebih baik menghabiskan waktu di kamar. Jawab Satria sembari mengerlingkan mata. Pikiran mesumnya selalu bekerja setiap kali dia bersama Kania. Hasratnya begitu tinggi seolah menegaskan lagi alasan yang membuat hubungan mereka akhirnya terjalin. Mas, aku itu selalu penasaran deh sama pertanyaan ini. Tapi kamu harus jawab jujur ya. Apa sayang? Asal jangan nanya yang aneh-aneh aja. Kania mendekatkan wajahnya pada sang suami yang kemudian berbisik. Sebelum kita menikah, waktu kamu ingin menuntaskan hasrat, apa yang kamu lakukan, Mas? Apa kamu menyewa seorang wanita saat istrimu tidak ada? Pertanyaan yang Kania lontarkan itu membuat Satria menelan ludah dengan kasar. Dia memalingkan wajah untuk menghindari tatapan penasaran dari istrinya. Ayo, Mas, jawab. Desak Kania yang sudah tidak sabar menunggu jawaban dari suaminya. Kayaknya aku pernah jelasin ini deh kayaknya. Mungkin kamu lupa. Belum sayang, aku penasaran banget. Satria menarik nafas dalam dan mengeluarkan lewat mulutnya. Menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan Felicia membuat Satria takut kalau sampai nantinya Kania kecewa. Itu masa lalu Kania. Kenapa sih harus mencari tahu sesuatu yang tidak penting seperti itu? Nanti kalau aku jelaskan, kamu cemburu terus ngambek. Kita mau resepsi loh. Satria masih belum yakin kalau Kania bisa menerima alasannya. Apalagi penjelasannya ini akan bersangkut paut dengan Felicia yang mungkin saja akan membuat istrinya itu cemburu. Aku gak akan marah, Mas. Kan aku memang tanya. Ya penasaran aja gitu. Ayolah, Mas, jawab dong. Apa yang kamu lakukan? Kania sampai memasang wajah ekspresi menggemaskan karena memang benar-benar menanti jawaban Satria. Melihat raut wajah istrinya, Satria pun pasrah. Ya, kalau pas kepingin sih biasanya sambil video call. Jawabnya dengan sangat pelan dan hati-hati. Bukannya kesal, Kania malah semakin tertarik dengan apa yang Satria jelaskan. Dia memiliki ide luar biasa yang sekarang ada di kepalanya setelah mendengar pengakuan Satria. Jadi kamu selalu teleponan dia kalau butuh dikeluarin gitu, Mas? Terus kalau dia sibuk, gak bisa begitu bagaimana? Ya kan bisa mandiri kayaknya. Udahlah, gak usah dibahas. Sekarang ada kamu. Yang kayak begitu udah gak penting lagi sayang. Satria berdiri karena sudah menyelesaikan makan dan juga tidak ingin diinterogasi terus-menerus oleh istrinya. Mas, tunggu aku. Sementara itu Alana sudah kembali dari Singapura. Dia datang ke ibu kota untuk mencoba baju yang akan dipakai saat pernikahan kakaknya. Setelah selesai dengan urusannya, gadis itu hendak masuk ke mobil yang telah ditunggu oleh supir. Namun tiba-tiba dia mencekal tangannya hingga membuat Alana menoleh pada pelakunya. Alana, akhirnya kita ketemu lagi. Kata laki-laki itu dengan antusias. Genji. Kenzi, Lana, Kenzi. Bukan Kenzi, apalagi Genji roti. Kamu ini. Alana tertawa terbahak-bahak setelah bertemu temannya yang dulu kuliah di Singapura bersamanya. Kamu makin cantik, Alana. Kenzi dan Alana terpaksa berpisah karena laki-laki itu harus segera bertemu dengan klien. Sebelum berpisah, mereka sempat bertukar nomor telepon dan berjanji akan bertemu lagi di lain kesempatan.
Setelah dari butik, Alana mampir sebentar ke sebuah supermarket untuk membeli pengharum ruangan menggantikan pengharum di kamarnya yang tidak sesuai dengan selera. Saat masih asik berbelanja, tiba-tiba mamanya menelpon dan menyuruh Alana untuk membeli ikan segar di supermarket itu. Karena itulah Alana langsung menuju stand ikan. Secara kebetulan, Gabriel sedang mengantarkan Seina ke supermarket itu juga. Karena Gabriel sangat menyukai ikan, ia pun menunggu ibunya sambil melihat ikan-ikan yang dipajang di akuarium khusus. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Wanita yang selama berminggu-minggu ini membuat kepalanya pening memikirkannya, sekarang ada di depan matanya sedang memilih potongan daging ikan segar. Alana, Panggil Gabriel dengan antusias. Dadanya tiba-tiba berdebar-debar saat melihat wajah cantik yang kini menatapnya dengan ekspresi terkejut. Alana masih sangat syok dengan kemunculan Gabriel yang tiba-tiba ada di supermarket. Padahal dia berbelanja di tempat yang lumayan jauh dari rumah Gabriel. Kenapa laki-laki itu bisa ada di sini? Dan sebelum Alana kabur, dengan setengah berlari, Gabriel menghampiri Alana dan menahan troli belanjaan gadis itu. Alana tunggu. Gabriel dengan nafas yang tersengal menghentikannya. Rasa bahagia yang dia rasakan membuat Gabriel senyum-senyum sendiri sambil mengatur nafasnya. Ada apa, Kak? Aku mau pulang, ditungguin mamiku. Alana menarik troli belanjanya yang masih ditahan oleh Gabriel. Alana sudah bertekad tidak ingin menjalin hubungan dengan Gabriel lagi. Sudah cukup sakit hati yang dia rasakan karena mengejar cinta yang tak bisa diraih. Alana, tunggu. Tolong maafkan aku kalau aku salah. Jangan buat aku bingung begini, Alana. Aku salah karena mengajakmu pacaran pura-pura, tapi bukankah itu sudah kesepakatan kita? Tapi kenapa tiba-tiba kamu mutusin gitu aja? Tanya Gabriel semakin mengencangkan cengkramannya pada troli belanja Alana. Karena aku akhirnya sadar, kalau kamu gak akan bisa mewujudkan impian aku itu. Ya sudahlah, Kak. Toh aku juga tidak merugikan Kak Gabriel. Kita pacaran kan juga cuma pura-pura. Setidaknya kita masih bisa berteman, Alana. Jangan blokir nomor aku lagi dong. Kita awalnya gak kenal kan, Kak? Jadi memang seperti ini lebih baik. Kata Alana sembari berjalan meninggalkan troli yang masih dipegang oleh Gabriel. Gabriel mendorong troli Alana untuk mengejar gadis itu. Dia tidak mau kehilangan. Alana, aku rasa aku suka sama kamu. Jadi tolong jangan begini lagi, Alana. Gabriel berhasil menghentikan langkah Alana sebelum dia pergi lagi. Ungkapan perasaan Gabriel itu membuat dada Alana berdebar keras. Tapi dia menetralkan debaran di dadanya itu dan dengan cepat ia mengambil alih troli belanja dari tangan Gabriel. Terima kasih, Kak. Tapi aku yakin kamu akan menyesal kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya. Maaf, aku harus pergi. Gabriel masih memikirkan kata-kata Alana, tapi gadis itu sudah berjalan meninggalkan tanda tanya di kepala. Sampai akhirnya ia pun membiarkan Alana pergi kali ini, karena ia tidak ingin membuat gadis itu membencinya. Pesta pernikahan Satria dan Kania akhirnya tiba. Gabriel datang bersama Brian dan juga kedua orang tua mereka. Saat memasuki gedung pernikahan, kedua orang tua dan paman bibi Satria menyambut kedatangan para tamu. Gabriel melihat Alana ada di tengah-tengah keluarga Satria dan membuat laki-laki itu mematung seketika. Gab, kamu nggak mau kenalan sama mantan calon jodohmu? Adiknya Satria yang sangat cantik itu. Tanya Bara sambil menepuk pundak putranya. Apa? Lidah Gabriel mendadak keluh saat menyadari bahwa Alana, mantan pacar pura-puranya itu, adalah wanita yang Gabriel tolak untuk menjadi tunangannya. Pesta pernikahan Satria dan Kania telah membuat guncangan hebat dalam diri Gabriel. Bagaimana bisa gadis yang beberapa minggu ini terus menghantui pikirannya, ternyata adalah gadis yang sama yang telah dia tolak. Bodoh memang, menolak gadis cantik sebelum melihatnya secara langsung. Hanya karena alasan yang sangat tidak masuk akal, tidak ingin menikah karena dijodohkan. Gabriel kehilangan harga diri. Jika saja dia bisa mengulang waktu, maka dia akan menemui putri keluarga Hartono itu sebelum menolaknya. Alana, kamu... Iya, aku wanita yang kamu tolak sebelum kita bertemu secara langsung. Saut Alana yang sengaja memotong ucapan Gabriel. Gabriel benar-benar telah dipermalukan. Bagaimana bisa Alana dan orang tua Gabriel sendiri bisa menyembunyikan kebenaran yang sedang terjadi? Apa mereka sedang ingin membalas dendam karena ia telah menolak perjodohan? Jadi kamu sengaja mempermainkan aku? Gabriel menatap Alana seolah mencari kejujuran dalam diri wanita itu.
Dia sama sekali tidak tahu Alana yang asli itu yang beberapa waktu lalu bersedia menjadi pacar pura-puranya, atau wanita yang kini berdiri dengan anggun di hadapannya. Gabriel, nanti saja kita bicarakan. Saat ini mereka sedang menyambut para tamu. Dan sekarang kita datang sebagai tamu, hargai mereka. Bisik bara di telinga sang putra. Laki-laki tampan dengan sejuta pesona meski di usia yang tidak lagi muda itu menunduk sembari melemparkan senyum pada keluarga Hartono. Walau bagaimanapun mereka adalah tamu yang harus menghormati tuan rumah. Beberapa saat berlalu, akhirnya acara pesta pernikahan Satria dan Kania pun dimulai. Semua tamu berdiri menyambut kedatangan kedua pengantin lama yang baru menggelar acara pesta mereka malam ini. Beberapa tamu memuji kecantikan Kania yang tidak kalah cantik dari istri pertama Satria. Ada yang memuji, ada juga yang meremehkan. Posisi Kania yang menjadi orang ketiga dalam hubungan Satria dan Felicia akan selalu membuat citra negatif melekat pada diri Kania. Yang ini lebih sederhana ya. Apa selera Tuan Satria telah berubah? Bisik salah satu tamu yang berada di barisan belakang. Dan tidak mungkin Satria ataupun Kania bisa mendengar. Iya, walaupun istri pertama lebih cantik, tapi kalau tukang selingkuh buat apa? Mending sama yang baru ya. Wajahnya juga cantik alami. Menurutku selera Tuan Satria itu masih bagus kok. Sahut tamu yang lain. Ya cantik sih, tapi percuma kalau tidak punya harga diri. Mau-maunya dijadikan istri kedua. Ya tetap aja, dia sudah menjadi perebut suami orang. Sejarah tetap mencatat istri Tuan Satria itu sebagai pelakor. Walau sebaik apapun orangnya. Sudahlah Jang, jangan terlalu pusing dengan masalah orang lain. Kita cukup jadi penonton aja. Iya sih, tapi tetap aja sebel sama yang namanya pelakor, Jeng. Sementara itu Gabriel melihat pemandangan yang sedikit aneh setelah Satria dan kedua orang tuanya naik pelaminan. Alana yang seharusnya bergabung dengan meja Rafael Alisa atau sepupunya, ternyata malah bergabung dengan meja seorang pria yang tersenyum ramah menyambutnya. Gabriel sangat mengenal laki-laki yang bersama Alana itu. Matanya tidak mungkin salah mengenali sepupunya sendiri. Karena rasa penasarannya, Gabriel menghampiri Alana dan laki-laki itu yang mejanya tidak jauh dari tempat Gabriel. Kenzie, kamu diundang juga? Tanya Gabriel yang langsung menarik kursi di dekat Alana. Iya, aku mewakili Dedi. Kamu datang juga, Kak? Kenzie bertanya balik. Iya, kalian saling kenal? Iya, Kenzie ini teman spesial aku dari dulu. Sahut Alana yang membuat Gabriel kembali kehilangan kata-kata. Ada yang terasa ngilu di hati Gabriel saat Alana mengatakan bahwa Kenzie adalah orang yang sangat spesial untuknya dari dulu. Otaknya terus bertanya-tanya, bagaimana bisa mereka saling mengenal? Apa karena Kenzie pernah bersekolah di Singapura dan bertemu dengan Alana di sana? Kakak kok bisa kenal sama Alana? Tanya Kenzie yang merupakan sepupu dari Gabriel. Ibunya Kenzie adalah adik tiri dari ibunya Gabriel, dan rumah mereka pun berhadapan. Jadi hubungan Gabriel dan Kenzie terjalin lebih erat dari hubungan saudara biasanya. Alana itu... Kak Gabriel ini dijodohkan sama aku, tapi dia menolak. Mungkin karena aku kurang cantik kali ya? Sahut Alana sebelum Gabriel bisa menjawab pertanyaan Kenzie. Gadis cantik itu sedikit tertawa menutup mulutnya mentertawakan nasib cintanya sendiri. Menyedihkan memang. Tapi setidaknya dia tidak ingin menunjukkan rasa kecewa dan sedihnya di depan Gabriel. Wah, kalau kau bilang nolak, kenapa Om Borang gak jodohin sama aku aja ya? Balas Kenzie yang kini tertawa. Gabriel semakin tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa mengelak ataupun membela diri karena yang dikatakan Alana itu memang benar adanya. Dan saat ini Gabriel mulai menyesali kebodohannya itu. Alana, maafkan aku. Andaikan aku bisa mengulang waktu, pasti aku akan menemuimu terlebih dulu sebelum menolak. Kamu tahu kan, alasanku menolak perjodohan karena apa? Tanya Gabriel mencoba menjelaskan pada Alana. Alana mengabaikan ucapan Gabriel. Dia tiba-tiba bertepuk tangan sambil menatap ke arah sang kakak yang sepertinya akan memberikan pidato singkat. Kak Satria keren banget sih. Ucap Alana yang kemudian menggeser tubuhnya supaya bisa melihat Satria lebih jelas lagi. Oke, selamat malam semuanya. Ucap Satria sembari menggandeng sang istri berdiri di sampingnya. Dan beberapa tamu pun membuat suasana pesta menjadi riuh dan ramai. Saya Satria Alvaro Hartono, dan ini istri saya, Kania.
Terima kasih atas kehadiran dan doa restu kalian pada kami. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya kenapa kami terburu-buru menikah, padahal saya baru saja bercerai. Jawabannya karena kami ingin segera bersama dan kami ingin bahagia. Lebih tepatnya saya tidak tahan dengan pesona istri saya. Jelas Satria yang kemudian disambut suara tawa dari para tamu. Kania menunduk malu dan tidak lama tersenyum menatap para tamu undangan. Matanya dengan jeli menangkap beberapa rekan kerjanya dulu di kantor. Mas, kamu undang karyawan juga? Tanya Kania dengan berbisik pada suaminya. Satria mengerti kegelisahan sang istri. Iya, aku mengundang para karyawan dari divisi kamu dulu, supaya mereka tahu posisi kamu itu adalah istriku kan ya. Acara pun dilanjutkan dengan dansa yang diawali oleh kedua pengantin. Kania mulai tegang karena ini pertama kalinya dia berdansa di depan banyak orang. Namun Satria dengan sigap membantu istrinya agar lebih leluasa dengan gerakan dansanya. Setelah beberapa saat kedua pengantin tampil memukau, kini giliran para tamu dipersilakan untuk dansa. Alana mengajak Kenzie untuk menemaninya berdansa, dan hal itu membuat hati Gabriel kian dongkal. Kenapa mereka dekat sekali? Gabriel hanya menunggu dan mengamati orang-orang berdansa. Tidak hanya Alana dan Kenzie yang menarik perhatian Gabriel, tapi juga Rafael, Alisa, dan lebih mengejutkannya lagi, Mommy dan Daddy Gabriel pun ikut berdansa. Ya Tuhan, begini amat nasib jomblo. Apa iya, selamanya aku akan jadi perjaka tua? Apa Alana masih mau menerimaku jika memperjuangkan cintanya kembali? Aku akan minta bantuan Satria dan Kania. Mereka pasti membantuku. Gumam Gabriel. Bersambung.